Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Adik-adik kelas 12, bertemu lagi dengan saya, Bu Amalia, dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari proses awal masuknya Islam di Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Siapa lagi kalau bukan Wali Songo. Nama Wali Songo ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apalagi kita sebagai warga Nahdiyin memiliki tradisi untuk berziarah ke makam para wali. Tapi kalian tahu tidak arti dari Wali Songo itu sendiri? Wali Songo terbentuk dari dua kata, yaitu wali dan songo. Wali adalah kepanjangan dari waliullah yang memiliki arti wakil Allah atau kekasih Allah. Sedangkan songo yang berarti 9. Jadi Wali Songo adalah wali yang berjumlah 9. Nah, para Wali Songo ini berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Siapa saja sih Wali Songo tersebut? Nah, kita kenalan satu-satu yuk. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan Sunan Gresik. Kenapa demikian? Karena beliau berdakwah di daerah Gresik dan dimakamkan di Gresik. Dalam cerita rakyat, ada juga yang menyebut Maulana Malik Ibrahim dengan sebutan kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan ajaran Islam di Pulau Jawa, yang dimulai pada tahun 1371 Masehi. Beliau mendirikan pondokan yang merupakan pondok pesantren pertama di Indonesia yang menjadi cikal bakal lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli di bidang pertanian dan pengobatan. Hal ini dibuktikan sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam. Begitupun dengan orang-orang yang sakit, banyak yang disembuhkan dengan daun-daunan tertentu. Beliau ini wafat pada tahun 1419 Masehi. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rohmat. Beliau adalah putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dari seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan, putri dari Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di daerah Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Pulau Jawa. Raden Rohmat atau Sunan Ampel memiliki ajaran yang terkenal, yaitu ajaran falsafah Molimo. Isinya yaitu ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau mabuk-mabukan, yang ketiga moh maling atau tidak mau mencuri, yang keempat moh madat atau tidak mau mengisap candu dan ganja, dan yang terakhir moh madon atau tidak mau berzina. Yang ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri dikenal juga dengan nama Raden Paku, adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, yaitu murid dari Sunan Ampel. Sunan Giri menimba ilmu di pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Nah, dari sinilah beliau bertemu
dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel, yaitu Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Pada sebuah kisah juga diceritakan bahwa Sunan Giri bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Nah, karena prestasi ilmu laduni ini, kemudian beliau dijuluki dengan Raden Ainul Yakin. Yang keempat, ada Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Sunan Bonang ini diperintahkan oleh Sunan Ampel ayahnya untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan, Surabaya. Bahkan beliau mendirikan pesantren di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau ini banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai pengarang Suluk Wijil dan tembang Tombo Ati yang sampai sekarang masih sering dilantunkan. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang kelima, ada Sunan Derajat. Sunan Derajat atau yang dikenal dengan Raden Kosim adalah putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati dan merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di daerah Derajat, Paciran, Lamongan. Beliau mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Tembang Macapat Pangkor disebutkan sebagai ciptaannya, dan gamelan Singo Mengkok peninggalannya yang sekarang terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan juga merupakan hasil dari alat dakwah dari Sunan Derajat. Sunan Derajat ini diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Wali Songo yang keenam yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Beliau merupakan putra dari Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Demak, penasehat Sultan Demak, mursyid Thariqah, dan hakim pengadilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi di Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Waliyul Ilmi. Kenapa demikian? Karena beliau sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta ilmu logika. Nah, salah satu peninggalan dari Sunan Kudus yang terkenal dan sampai sekarang kita masih sering melihatnya yaitu Masjid dan Menara Kudus. Nah, arsitektur Masjid dan Menara Kudus ini bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi. Yang ketujuh ada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki nama asli Raden Said, adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Beliau termasuk keturunan Ranggawale yang beragama Hindu, tapi ayahnya Tumenggung Wilatikta sendiri sudah masuk agama Islam. Walaupun Raden Said atau Sunan Kalijogo sendiri adalah putra seorang bangsawan, beliau lebih menyukai kehidupan bebas yang tidak terkait adat istiadat kebangsawanan. Beliau gemar bergaul dengan rakyat jelata
atau dengan segala lapisan masyarakat. Nah, karena pergaulannya yang supel itulah, Sunan Kalijogo banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat. Beliau wafat pada abad ke-15 Masehi dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Wali Songo yang ke-8 adalah Sunan Muria. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijogo, dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Seperti ayahnya Sunan Kalijogo, Sunan Muria dalam berdakwah juga menggunakan cara halus, ibarat mengail ikan tidak sampai membuat airnya keruh. Itu merupakan cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Beliau tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan agama Islam. Dan beliau juga menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sunan Muria wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di Gunung Muria. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin, putra Ali Nurul Alam, putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, Sunan Gunung Jati masih memiliki keturunan dengan Keraton Pajajaran melalui Nyai Roro Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Beliau wafat di Cirebon pada tahun 1570 Masehi. Adik-adik, itulah tadi penjelasan tentang biografi Wali Songo. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai strategi dakwah yang digunakan Wali Songo di Pulau Jawa. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.